Ibu Bapak dan saudara-saudara, terima kasih Ibu Ana, Ibu Liturgos dan Ibu Ririn sebagai pemandu pujian dalam doa pagi Kamis hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah satu-satunya penebus. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak dan saudara-saudara, salam damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa ada dalam hati kita dan dalam seluruh kehidupan kita. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam doa pagi hari Kamis GKJ Kontokusuman. Ibu Bapak yang mengikuti melalui Zoom maupun melalui YouTube. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah adalah satu-satunya penebus. Allah adalah satu-satunya penebus. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dan ada yang menolong kita, ada yang membantu kita, tentu kita sangat bersuka cita. Kita tertolong, kita terbantu dengan kondisi yang sedang kita alami. Apalagi kalau ada Allah yang menjadi penebus hidup kita. Bahkan Allah adalah satu-satunya penebus hidup kita. Bapak dan saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Dalam sejarah umat Israel, Allah beberapa kali menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Yang terpenting di antaranya adalah penyelamatan Israel dari perbudakan di Mesir dan dari pembuangan di Babel. Persia mengizinkan orang Yehuda kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah dan kota-kota mereka. Tetapi
itu tidak berarti Yehuda sudah menjadi negeri merdeka. Yehuda tetap berada di bawah kekuasaan Persia. Persia membantu Yehuda dengan maksud mendapat dukungan dari para pemimpinnya, sehingga Yehuda akan mendukung Persia dalam menguasai Mesir, Ethiopia, dan Sheba, sebuah kawasan di barat daya Arab. Umat Allah juga kembali dari tempat-tempat lain sesudah Persia mengizinkan Yerusalem dan Yehuda didiami kembali. Bapak dan saudara-saudara, sekalipun Israel itu berdosa terhadap Allah, sekalipun Israel berdosa terhadap Allah, tetapi Allah tetap mengasihinya. Cinta kasih Allah tidak dilandaskan pada keadaan umat, tetapi karena Dia adalah Allah. Allah menyatakan perlindungan dan kepemilikan atas umat yang dipeliharanya. Maka di ayat 1 dikatakan di sana, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak dan saudara-saudara, Tuhan menyatakan umatnya adalah milik kepunyaannya. Tuhan menyatakan supaya tidak takut karena Allah telah menebus. Allah adalah satu-satunya penebus. Dia yang telah menebus berjanji akan memelihara mereka. Kita semua ini adalah orang-orang tebusan Allah, dan kita ini mempunyai jaminan pemeliharaannya. Mari ketika kita takut, ingatlah akan penebus kita. Ingatlah untuk berpegang pada janji pemeliharaannya. Manusia yang telah ditebus Allah, kita orang-orang yang telah ditebus Allah adalah berharga. Ketika kita telah ditebus dengan darah Yesus, adakah hal lain yang dapat membuat kita mempertanyakan kasih Allah kepada kita? Allah melakukan semua ini karena kita ini berharga sebagai ciptaan Allah. Kejayaan, kekuatan, kekayaan Mesir, Ethiopia, dan Sheba tidak memiliki arti apa-apa dibandingkan dengan penebusan darah Tuhan Yesus. Bapak dan saudara-saudara, kita yang telah ditebus Allah, layakkah kita menyia-nyiakan hidup kita? Maka marilah kita tidak menyia-nyiakan hidup kita ini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita semua sekarang, kita lakukan sebaik-baiknya dengan rasa syukur oleh karena Allah telah menebus kita. Ketika kita dapat berguna bagi orang lain, kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Ketika hidup kita dapat berbagi dengan orang lain, kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Ketika hidup kita dapat melayani orang lain, kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita ketika menyadari bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Di ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga ku jadikan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Hiduplah bagi kemuliaan Allah. Kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati.